Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Halo teman-teman semuanya, pada siklus ketiga ini berfokus pada kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat. Sama halnya seperti siklus sebelumnya, karena pandemi COVID-19 yang masih menyerang negeri kita tercinta, mengharuskan kita untuk melakukan KKN mandiri. Usaha mikro kecil menengah atau biasa disebut dengan UMKM merupakan bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha yang berskala kecil. Banyaknya UMKM yang berkembang dapat mendukung pergerakan pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Di video kali ini, saya akan menampilkan contoh UMKM yang ada di lingkungan sekitar saya. Emak udah dari tahun 2014, tanggal 16 bulan 9 2014 mendirikan usaha. Awalnya belum tahu apa-apa kan, ada dari Bapeda ke sini, katanya di sini hasil susunya berlimpah. Apakah mau bikin apa? Terus emak pilih bikin sabun aja, begitu ya. Sebelumnya emak nggak punya modal sama sekali ya. Nah udah coba-coba kan emak asalnya dari keaksaraan itu ya. Udah gitu, udah ikut keaksaraan, lalu emak ikut juga bikin usaha, kan ada kewirausahaan, terus emak bikin usaha yaitu usaha sabun susu. Sebelumnya belum punya modal sama sekali, cuman coba-coba aja. Kan kalau punya modal, misalnya modal sekian, enggak, ini mah cuma otodidak aja kan, gitu sedikit demi sedikit. Udah gitu kan emak sesudah ikut PKBM, lalu kan ikut kader juga, terus sama emak hasilnya dibagi-bagi aja. Nah kebetulan emak singgah dulu ke PKBM, ketemu sama Ibu Depi, udah gitu emak dikasih modal sama PKBM. Nah sampai sekarang ya alhamdulillah berbagai pihak juga kan selalu mendukung ya, dari Bapak dari mana gitu kan, dari BJB. Alhamdulillah ini udah punya rumah produksi dari BJB ya. Sebelumnya nggak punya modal sama sekali ya. Sampai sekarang alhamdulillah dukungan dari berbagai pihak ya. Paling utama PKBM Bina Mandiri itu yang kasih modal pertama awal itu dari PKBM ya. Kalau dijualnya ya kan kesini sering banyak tamu juga dari berbagai negara gitu, dari Jepang, dari Swiss, dari mana tuh Laos ya. Dia selalu beli kesini. Datang dari berbagai negara datang ke sini beli semua. Yang datang pasti beli kesini. Nah di sini juga kan emak udah punya reseller juga ya, tiap 2 bulan atau 1 bulan selalu datang bayar. Ditulis aja kan selalu kalau misalnya dapat uang sekian, ini buat beli bahan lagi, nah ini buat yang bikin kan harus ada buat upah gitu ya, upah kalau yang bikin ya harus ada, terus buat listrik, buat apa, selalu dipisah-pisahin. Kalau tantangan ya kendala ya pasti banyak nih. Kalau kendalanya kan kalau misalnya kan, apalagi kalau misalnya pertama mah keseringan gagal. Nah gagal gitu kan, otomatis gitu kan modalnya sedikit mah ya begitulah. Kalau itu mah ya pasti kendalanya. Kalau sekarang mah udah hampir sukses, tapi kendalanya di Bepom aja. Di Bepom. Iya, jadi kalau mate belum berani ke toko-toko. Nah, begitu. Tapi kalau di hasilnya penelitian mah udah bagus katanya. Iya. Iya. Lebih itu
menurun drastis. Menurun Iya, drastis. menurun drastis. Tadinya kan udah nyampe 1 bulan penghasilan 1,5 juta. Kadang lebih, kadang kalau kurang juga nggak begitu. Tapi sekarang mah sampai dapat 200.000 1 bulan. Biasanya Biasanya 1,5 juta kan, 1 juta, 1,5 juta, 1,2 juta. Sekarang nyampe juga 200.000 atau 100.000 1 bulan teh. 1 bulan. Iya. Makanya nggak bisa bayar yang lain, emas sendiri aja dilakukan sendiri begitu. Setelah melakukan wawancara mengenai beberapa hal terkait kegiatan pada siklus 3 ini, harapan dari Ibu Tarmila sendiri ingin pandemi segera berakhir, karena ternyata pandemi ini sangat berpengaruh terhadap UMKM, sehingga pendapatan para UMKM sangat menurun. Berbeda jauh dengan sebelum adanya pandemi COVID-19, penjualan dan pendapatannya bisa dibilang cukup tinggi dan meningkat, serta peminatnya pun sangat banyak. Kurang lebih 30 tahun ya prosesnya, ya dari sebelum ini menjadi besar ya kecil dulu, sedikit ya lama-lama ya lumayan lah. Mulai dari misalkan kita produksi, kita beli dulu bahan sedikit, kita dulu istilahnya menjualnya door to door dulu. Nah, udah berjalan rada lama, udah orang-orang pada tahu, baru kita partai rada besar. Pada awal sekitar 5 jutaan tuh untuk beli peralatan. Terus yang sedikitnya kita beli bahan, kita bikin sedikit kayak bikin celana kulot, kita jual dulu di rumah, orang-orang pada datang. Itu prosesnya gitu dulu. Nah, udah orang-orang pada tahu, baru kita naik ke bikin baju gamis. Nah, kita lempar ke pasaran. Pertama kita jual ke orang-orang terdekat dulu. Nah, udah konsumen merasa puas, jahitannya bagus, kepake, baru bikin partai besar, kita lempar ke pasar, terus kita lempar ke luar daerah. Kita misalkan kita beli bahan sekian, modal sekian, ongkos jahit dihitung juga. Nah, misalkan hasil modalnya sekian, berarti kan kita udah punya istilahnya mah punya perkiraan modal sekian, berarti kita jual berapa. Nah, hasilnya, keuntungannya berarti kita udah tahu di berapa. Ada banyak, misalkan kita modal untuk beli baju, untuk beli bahan sekian, terus misalkan nih barang nggak kejual semua, terus misalkan nih konsumen kurang cocok, barang dikembalikan, itu kendalanya, tantangannya. Ada jelas. Misalkan nih dalam sebulan kita orderan ada 3 atau di atas 5 orderan. Sekarang pandemi mas 1 juga susah 1 orderan juga. Kadang yang masuk juga orderan udah masuk dibatalin. Itulah, begitulah sulit, karena kita kan bersaing dengan orang-orang yang sesama pengusaha, terutama kan sesama pengusaha jahit. Pastilah saling banting harga. Kalau misalkan untuk usaha mah harusnya profesional ya, nggak bisa kayak begitu. Tapi kalau untuk perusahaan ya pastilah ini untuk ke teman harga ya pastilah dikorting. Untuk ke orang lain ya beda lagi begitu. Jadi kurang
Iya, kurang, sangat kurang, karena kan kita pegangnya ini teman, masa ke teman harganya disamain ke orang tuh. Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat, terutama dosen pembimbing saya. Harapan saya untuk UMKM ini harus bisa bertahan di tengah masa pandemi COVID-19 ini, tetap berjuang, tidak mudah menyerah dan mengeluh, menghadapi tantangan kendala yang dialami.